Gimana jadinya kalau alien bener-bener ada dan ternyata sudah tinggal bareng kita dari zaman dahulu kala? Kalian tahu film MIB yang dibintangi oleh Will Smith dan Tommy Lee? Buat yang nggak tahu, film ini menceritakan tentang agen rahasia yang bertugas untuk memburu para masyarakat yang pernah melihat atau punya bukti asli tentang keberadaan alien. Masyarakat ini dibungkam supaya informasinya nggak menyebar dan alien-alien yang ada di bumi bisa hidup tenang tanpa ketahuan identitasnya. Nah, kisah ini ternyata pernah terjadi beneran dan sempat didokumentasikan. Tapi bagaimana cerita aslinya sampai bisa melahirkan legenda Men in Black? Tiba-tiba banget penasaran. Jadi pada tahun 1950-an, ada kisah dari seseorang bernama Albert K. Bender, mantan tentara angkatan laut Amerika, yang dulu bertugas pada Perang Dunia Kedua. Dari muda, Albert ini sudah terobsesi dengan cerita UFO. Jadi setelah tugasnya selesai dari Perang Dunia Kedua, Albert memutuskan untuk mengejar passionnya, yaitu menjadi seorang peneliti keberadaan UFO. Mungkin pikirnya daripada kabut ya. Kemudian, dia mendirikan organisasi yang diberi nama International Flying Saucer Bureau, yang ternyata banyak banget orang-orang yang juga antusias dengan proyek ini. Hingga organisasi ini berkembang sangat pesat hingga memiliki anggota sekitar 600 orang di seluruh dunia. Karena dibantu banyak orang, Albert semakin semangat dong untuk mengumpulkan bukti-bukti keberadaan UFO yang didokumentasikan dalam jurnal bernama Space Review. Sampai tahun 1953, dia bilang tuh di jurnalnya kalau dia hampir menemukan kunci di balik misteri keberadaan piring terbang. Anggota komunitasnya langsung seneng dong dan sangat menanti hasil penelitian tersebut. Tapi setelah pengumuman, segalanya berubah. Albert membatalkan pengumuman hasil dari penelitiannya secara mendadak. Orang-orang jadi bingung dan bertanya emangnya kenapa? Dan Albert dengan tampang ketakutan menjelaskan bahwa selama proses penelitiannya dia sering mengalami teror dari orang yang tidak dikenal. Contohnya, ada panggilan telepon yang terus berdering di rumahnya. Namun waktu diangkat, cuma ada suara nggak jelas dan nggak ada jawaban apa-apa. Selain itu, pada bulan November 1952, Albert menceritakan dia pergi ke bioskop dan waktu menonton film, dia menyadari ada makhluk yang terus menatapnya di sudut ruangan dengan bentuk yang besar dan mata yang menyala-nyala. Dia juga melaporkan bahwa sering merasa diikuti oleh orang misterius setiap kali pulang ke rumahnya. Ya, pada waktu itu, Albert gak terlalu memperdulikan hal-hal tersebut dan tetap semangat untuk melanjutkan penelitiannya. Sampai puncaknya terjadi setelah Albert akan mengumumkan hasil penelitiannya ke publik. Pada malam itu, rumahnya tiba-tiba didatangi oleh 3 orang misterius. Albert menceritakan mereka semua memakai setelan hitam, mulai dari topi, baju, celana, hingga alas kaki. Semuanya tampak rapi, tapi yang mencurigakan, orang-orang itu terlihat aneh, kayak mukanya tuh nggak biasa dan nggak menunjukkan emosi sama sekali. Ngerinya, mereka memerintahkan Albert untuk menghentikan semua investigasi tentang UFO. Bahkan mereka tahu loh tiap detail dari penelitian yang dilakukan Albert tanpa Albert menceritakannya. Cara orang-orang ini berkomunikasi juga sangat aneh. Mereka sama sekali nggak membuka mulut mereka, tapi pesannya bisa sampai ke Albert. Albert bilang, rasanya seperti mendapatkan telepati. Mereka mengancam tuh, kalau pengumuman itu tetap dilakukan, mereka akan melakukan hal yang nggak bisa dibayangkan oleh Albert. Wah, siapa sih yang nggak takut? Albert pun menutup organisasinya, dan dilaporkan setelah kejadian itu, Albert jadi sering diam dan jadi gampang ketakutan. Setelah kasus yang tadi, publik masih bertanya-tanya tentang mitos Men in Black ini sampai ada bukti yang lebih jelas. Dan kali ini terekam oleh kamera CCTV pada tahun 1976, di mana pada tahun itu penggunaan CCTV mulai umum digunakan oleh masyarakat, terutama di tempat-tempat usaha seperti toko, hotel, dan bank. Kala itu ada dokter dan praktisi hipnoterapi bernama Dr. Herbert Hopkins mengalami kejadian yang hampir serupa. Kala itu dia sedang menangani pasien yang merupakan seorang saksi mata UFO dari kota Maine, Amerika. Seperti biasa, sebagai dokter dari hipnoterapis, Dr. Herbert merekam tuh seluruh cerita dari pasiennya sebagai bahan analisa untuk memberikan rujukan pengobatan. Namun setelah sesinya berakhir, tiba-tiba Herbert menerima panggilan telepon yang mengaku sebagai anggota tim UFO. Orang misterius itu menyuruh Herbert untuk menghancurkan semua rekaman kasusnya yang tadi dia rekam. Selang beberapa menit, pintunya diketuk oleh 2 orang pria yang suaranya sama dengan yang di telepon tadi. Dr. Herbert menjelaskan, sosoknya sangat aneh. Orangnya botak tanpa alis dan bulu mata, serta kulitnya sangat pucat. Orang ini berbadan besar dan mengenakan pakaian serba hitam. Lalu mereka berbicara dengan nada yang monoton, tanpa emosi sama sekali. Jelas, awalnya Dr. Herbert menolak, namun orang tersebut membuktikan kekuatannya. Dia meminta Dr. Herbert meletakkan sebuah koin di telapak tangan. Lalu pria itu menyentuh koin tersebut.
dan koin itu perlahan menghilang. Pria itu berkata, "Aku bisa melakukan hal yang sama pada jantungmu." Setelah itu, tanpa banyak berbicara lagi, orang itu meninggalkan Dr. Herbert yang sangat ketakutan dan terpaksa menghapus rekaman-rekaman tadi. Gila kan? Siapa yang nggak takut coba? Tapi gimana pendapat teman-teman? Apakah cerita ini cuma fiksi atau mungkin kenyataan? Kalau UFO dan alien itu ada? Coba deh, teman-teman tulis di kolom komentar ya.